Back again with me JJ and welcome back to podcast Layar Digital. Okay, so before we go further, I just want to let you guys know that today's episode is gonna be very special karena hari ini kita bakal bahas dunia penyiaran dan teknologi yang tentunya kita bawa santai aja karena hari ini tuh tema kita adalah ngobrol santai, nggak akan pakai kata-kata yang nggak familiar karena biar relate ya sama teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita bakal bahas soal migrasi televisi analog ke televisi digital. Nah, teman-teman di rumah pernah nggak sih ngalamin TV-TV di rumah kalian nih? Kalian lagi nonton TV tiba-tiba sinyalnya hilang, beruet, atau kayak muncul semut-semut putih gitu. Dan itu tuh jujur aja ya, personally ganggu banget. Karena kayak misal nih buat para ibu-ibu di rumah yang suka nonton sinetron, mereka nih jadi menebak-nebak nih adegan selanjutnya apa, apakah adegannya climax atau malah iklan yang muncul. Nah, buat bapak-bapak di rumah juga nih yang suka nonton berita, kayak mungkin mau ada informasi yang penting malah tiba-tiba sinyalnya hilang dan malah bikin orang rumah nih pada tuduh-tuduhan nih, entah mereka nuduh remote-nya yang baterainya habis lah, terus dipukul-pukulin biar nyala, terus habis itu ada nyalain antena yang kena angin. Abis itu mereka bisa naik genteng buat benerin si antenanya itu. Nah, tapi tuh semua hal itu tuh sama aja karena ya TV-nya tetap hilang sinyal dan beruat. Jadi itu semua tuh disebabkan karena migrasi sistem TV dari TV analog ke TV digital. So today we're gonna dig into it together. Kita bakal kupas tuntas bareng-bareng dan pelan-pelan. Dan tentunya hari ini aku nggak bakal sendiri. Hari ini aku ditemenin sama dua narasumber kita yang sangat-sangat spesial, yang kelihatannya udah menggebu-gebu banget nih mau bahas soal pembahasan kita hari ini. Boleh dong perkenalan dulu buat narasumber hari ini? Oke, aku duluan ya Mar. Jadi kenalin, aku Hafid, aku dari Universitas Gadjah Mada. Aku mahasiswa yang lagi suka nih ngulik-ngulik tentang topik penyiaran ini, terutama dalam TV digital ya. Tapi aku di sini nggak janji buat bisa ngejelasin semuanya ke teman-teman, tapi aku berusaha buat bisa ngasih insight ke kalian semua tentang topik ini. Oke, itu aja dari aku. Oke, boleh yang selanjutnya? Halo teman-teman semua, aku Damar, aku mahasiswa dari UPN Jogja. Di sini aku juga penonton televisi ya. Terus aku juga ingin ikut nimbrung lah di pembahasan kali ini. Soalnya jujur aja, tiba-tiba TV di rumahku tuh mati, nggak tahu kenapa. Itu udah pertama udah aku pukul-pukul, terus udah aku benain antenanya itu juga kayak nggak keluar gambarnya gitu, dan suaranya cuma kayak hitam nih, nggak keluar semutnya gitu. Iya, bener banget. Oke, jadi Kak Hafid sama Kak Damar, kita mulai aja dari awal. Gimana pengalaman kita dulu waktu nonton TV sebelum munculnya era digital? Sebelumnya kita flashback dulu nih ke zaman kecil dulu. Kayak aku mau tanya nih sama Kak Hafid sama Kak Damar, gimana sih rasanya nonton TV waktu kecil dulu, waktu sebelum ada era digital? Kayak apa pengalaman yang paling memorable bagi kalian yang bisa dibagi ini di podcast hari ini? Oke, jadi dulu pengalamanku waktu kecil itu, teman-teman, TV itu kan yang belakang menonjol itu loh, yang belakangnya menonjol. Nah, TV tabung. Nah, itu aku punya pengalaman unik. Jadi pada saat aku nonton kartun, tiba-tiba itu sinyalnya kadang hilang, nggak gambarnya. Kadang juga gambarnya yang hilang, suaranya ada. Kalau nggak suaranya ada, gambarnya hilang. Nah, itu aku juga sudah kayak menaik antenanya. Dan antenanya kan tempatku di lantai 2 ya, di atas gitu. Nah, itu kadang aku naik turun gitu, menaik antena. Kalau enggak, kadang aku sering mukul-mukul TV-nya kayak orang-orang zaman dulu. Biar nyala ya. Belakangnya itu sih pengalaman unikku. Jadi
itu wajar sih menurutku karena itu masih TV analog ya. Jadi kalau misalnya ada hujan dikit, ada angin gede dikit, TV analog tuh mesti langsung apa ya, blur. Mungkin paling parah bisa-bisa kayak ada semut-semut kecil gitu. Iya bener, kayak Itu sih. sinyalnya hilang-hilang. Iya, gitu hilang-hilang ya. betul. Oke, nah kalau waktu TV analog tuh resmi dimatiin, kalian ngalamin nggak sih kayak kejadian yang bikin bingung? Boleh dong. Nah, dibagiin. ya itu aku pagi-pagi itu aku nonton TV kan. Iya. Nah, lagi enak-enak nonton TV, nonton kartun sambil makan tuh tiba-tiba itu sinyalnya hilang, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku juga tadi itu mukul-mukul TV terus nyari-nyari sinyal itu nggak keluar sinyalnya, jadi cuma langsung hitam gambarnya. Tapi kayak Kak Damar menerka-nerka nggak sih kayak apakah TV-nya rusak atau kabelnya digigitin tikus? Nah, gimana? Iya, saya juga udah menerka-nerka gitu, apa mungkin ini TV-nya rusak, soalnya juga di rumah saya itu pernah ada kemasukan tikus, jadi saya kepikiran ke situ dan ternyata setelah saya mencari-cari itu Sinyalnya? iya sinyalnya hilang tiba-tiba. Berarti problematika itu dari sinyalnya ya? Iya. Oke, buat Kak Afid sendiri gimana sih? Yang dibilang Damar tuh wajar banget ya. Mm-mm. Soalnya tuh migrasi dari TV analog ke TV digital itu kurang adanya info ya dari mungkin dari pemerintah atau apa. Jadi mungkin banyak orang ngira kalau itu tuh rusak. Ternyata sebenarnya itu proses migrasi dari TV analog ke digital gitu. Oh iya bener banget sih, karena mungkin kita kan belum masuk ke era digital, karena mungkin kan itu kan masih awal-awal era digital kan. Iya, Jadi betul. tuh kayak penyebaran informasinya juga masih minim, terus kayak si anak-anak atau orang tuanya tuh jadi bingung nih kayak ini TV-nya kenapa, orang tuanya bingung, anaknya lebih bingung, Iya. jadi pada menerka-nerka nih kayak apa sih yang sebenarnya terjadi. Ternyata tuh itu adalah migrasi Yap. perpindahan dari TV analog ke TV digital ya. Oke, nah makanya teman-teman penting nih buat kita kupas pelan-pelan, kita bahas lebih lanjut supaya teman-teman di rumah juga paham mengenai migrasi dari perpindahan TV analog ke TV digital. Oke Kak Hafid, Kak Damar, kan kita kan udah pemanasan nih di awal-awal tadi. Kayak sekarang kita langsung masuk ke intinya aja nggak sih? Nah sebenarnya TV digital itu apa sih dan bedanya dengan TV analog itu apa? Kenapa kita harus banget pindah dari TV digital, TV analog ke TV digital? Kenapa kayak kita nggak stay di TV analog aja? Mungkin boleh berbagi pengetahuannya mengenai ini? Oke, langsung aja nih. Jadi intinya tuh gini ya, simpelnya gini, perbedaan antara TV digital dengan TV analog. Kalau TV analog tuh nyampein sinyal melalui gelombang, dalam bentuk gelombang. Jadi kalau ada angin kenceng, ada cuacanya jelek, hujan deras gitu, biasanya suara atau gambarnya tuh langsung ngaco gitu. Terganggu ya? Ya, terganggu, jelas jelek, pasti jelek. Terus kalau TV digital itu dia nyampein sinyal tuh dalam bentuk data. Jadi dari kualitas, dari stabil, itu jelas lebih bagus TV digital gitu. Lebih banyak spek-spek yang positif, lebih bagus daripada TV analog. Oke, untuk Adamar sendiri gimana sih? Kalau menurutku ya, kalau TV digital itu dia isinya banyak, jadi nggak cuma channel televisi aja, bisa ada YouTube, Netflix, dan bisa buat nge-game juga. Oh iya tuh, aku juga sempat kaget sih, kayak kok bisa di TV tiba-tiba ada YouTube, ada Netflix. Kan dulu kan mungkin kita taunya kalau mau nonton YouTube atau mau nonton di Netflix tuh dari HP ya atau dari laptop. Sekarang di TV juga ada platform buat nonton Netflix dan YouTube. Oke, boleh lanjut? Terus kalau TV analog itu kebanyakan kan dia cuma kayak siaran TV nasional, dan kalau misalnya error apa rusak kena angin tadi yang dibilang sama Hafid, ya itu kita harus benerin antena dulu ke atas. Beda dengan TV digital itu. Jadi tuh kayak kalau udah pakai TV digital kita nggak perlu repot-repot benerin antena, apalagi kalau misalkan antenanya di atas genteng lagi hujan petir tuh ribet juga ya, benar. mau nonton TV kudu banget effort naikin benerin antenanya. Oke, kan dari yang kalian sebutin tadi berarti itu kayak kualitas gambarnya kan udah beda ya, udah jelas beda, mungkin lebih tajam, warnanya juga lebih
graduasinya lebih bagus. Terus juga kayak suaranya nih, kan kalian relate gak sih kayak waktu nonton TV analog zaman dulu tuh kayak beberapa siaran tuh suaranya kresek-kresek gitu Iya, gak sih? iya. Kan kita kayak jadi nerka-nerka nih, kayak nih orang ngomong apaan sih? Kalian ngalamin gitu juga nggak? Ngalamin dong pasti itu. Mm-mm. Dulu tuh ya kayak gitu ya, ada gangguan cuaca dikit apa dikit gitu langsung bermasalah tuh TV-nya, langsung ngaco lah pokoknya. Terus kalau dari TV digital tuh dari segi teknis itu juga lebih efisien dibanding gimana tuh? jadi kalau TV digital itu satu sinyal bisa dipakai beberapa TV. Oh, Nah, menarik nih. nah ya gitu. Terus kalau TV analog itu satu frekuensi itu ya udah cuma bisa dipakai satu TV. Jadi ya lebih fleksibel juga nggak sih? Lebih apa ya? Bisa sebut lebih terjangkau juga perawatannya Oh iya gitu. juga sih, kayak dalam satu TV kita udah dapet spek-spek yang bagus nih, Ya. nggak usah ribet. Yap. Oke. Dari satu sinyal tuh bisa dipakai beberapa TV gitu. Oke, menarik. Oke, untuk Adaman sendiri? Bener yang dibilang sama Mas Hafid tadi ya. Jadi TV digital sekarang itu channelnya tiba-tiba banyak gitu. Jadi satu channel bisa buat banyak TV dibanding TV analog. Oh iya sih. Banyak nih kayak channel-channel yang nyiarin olahraga kayak Moji TV kan, mereka kan seringnya sekarang volley ya. Terus juga kalau misal kita nonton dari TV digital, itu kayak misalnya kita mau nonton pertandingan El Clasico-nya Barca sama Madrid, Pasti Iya. itu. lebih seru nggak sih kalau di TV digital, karena Yes. kayak nggak bakal tuh ada gangguan sinyal hilang, suaranya kresek-kresek, gambarnya burem lah atau gimana lah. Jadi kayak kita juga lebih enjoy buat nontonnya, kayak kita jadi tahu nih skornya berapa, apakah ada check VAR lah atau yang lain-lain. Jadi kayak kesimpulannya tuh TV digital tuh sistemnya lebih canggih ya, Iya. dari semua spek-speknya tuh 10 kali di atas TV analog ya. Iya. Oke, menarik. Benar. Tapi ya emang di awal kan kita kebingungan ya, karena kan emang bisa dibilang kita kan awam, masih perdana, masih dalam masa perpindahan. Jadi emang agak bingungin di awal. Nah, makanya tuh adanya informasi dari pihak yang merilis perpindahan sistem Iya, TV-nya tuh migrasi. juga penting ya buat kita sebagai penonton, karena biar kita tuh juga nggak miskom. Oke. Nah gini J, aku mau nambahin ya. Mm-mm. Kalau TV digital kan udah jelas nih kualitasnya lebih bagus, lebih bagus kualitasnya, lebih lancar lah pokoknya. Tapi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatiin ya teman-teman. Oh iya, Pak. Terutama kalau kita belinya belum TV digital, masih TV yang dulu analog, kita perlu alat yang namanya STB. Oh iya, pernah dengar Nah. yang dicolokin itu. Ya bukan? itu, kalau TV kita masih analog, kita harus punya alat itu. Jadi itu mungkin juga jadi apa ya? Jadi pertimbangan buat orang-orang Mm-mm. mau pindah ke TV digital ini, harus beli alat STB untuk mendukung terjadinya migrasi digital ini gitu. Jadi itu mungkin orang-orang jadi kayak males harus beli ini itu, harus ganti TV atau harus beli STB. Iya, Lebih baik peratelannya terpisah gitu ya. orang-orang lebih milih buat nonton YouTube atau apa gitu sih. Tapi menurut kalian sendiri nih, lebih efisien tetap stay di TV analog tapi kita juga beli STB, atau sekalian aja deh beli TV digital? Tapi kan di beberapa orang juga menyesuaikan budget ya. Kalau kalian pribadi tuh kalian prefer yang mana sih? Kalau dari aku nih, Oke. kalau dari aku sih mending sekalian ya buat beli TV digital. Hmm. Soalnya apa? Kalau dari TV digital kita udah bisa tuh nonton YouTube lah, langsung nonton Netflix lah di Bener, TV bener. digital itu. Hmm. Mungkin orang-orang mikir mending beli STB aja lebih murah. Mm-mm. Tapi kalau dilihat dari fiturnya itu udah jauh beda ya. Oh, iya. Jelas banget TV digital tuh lebih update lah Hmm. tentang segi apa ya, layar lah, apa kualitas gambar gitu. Kalau aku prefer buat TV digital gitu. Oke. Kalau dari menurutku ya, itu setuju dengan Hafid. Jadi kita lebih ke TV digital dibanding TV analog yang pakai set-top box itu. Iya. Terus orang tua sekarang kan mungkin juga nggak paham ya terkait Susahan ya. ya Iya. itunya apa? Perkembangan teknologi Oh, yang perkembangan sangat pesat teknologinya. ini ya. Soalnya tuh di remote-nya tuh ribet ya, Ya, banyak bener-bener. tombol gitu. Jadi kayak
Nah, buat kita gampang, tapi buat mereka itu susah. Tapi Jadi PR kadang, sih. tapi kadang kita juga tuh kayak males gitu loh ngasih tahu mereka. Jadi kasihan juga mereka orang tua Iya, itu. bener banget sih. Apalagi kayak di zaman sekarang tuh, era-era sekarang tuh kan anak-anak muda nih malah jarang yang nonton TV, kebanyakan kan didominasi oleh orang tua ya. Mereka yang suka nonton, tapi mereka juga yang nggak ngerti cara gunain TV digital ini sekarang. Oke, menarik banget nih buat dibahas. Tadi kan kita udah sempat singgung nih, kayak kenapa kita harus pindah dari TV analog ke TV digital. Nah, kalian sendiri tuh punya nggak sih pengalaman ngajarin orang tua kalian tentang fitur-fitur yang ada di TV digital? Karena mungkin di beberapa orang tua yang udah melek teknologi, mereka udah langsung paham nih cara gunain fitur-fitur yang bisa dibilang banyak ya di TV digital dan ribet. Tapi kan ada beberapa orang tua yang masih bingung dan kesusahan buat ngendaliin fitur-fitur yang ada di TV digital. Pengalaman kalian ada nggak ngajarin orang tuanya? Nah, kalau dari orang tua aku sendiri itu termasuk golongan yang dia tuh dikit-dikit nanya gitu, J. Jadi dia apa ya? Masih banyak kebingungan gitu dari pindahnya ke TV digital ini. Terutama dari hal simpel aja nih. Ganti channel. Ganti channel tuh kalau TV analog tuh tinggal pencet nomor, nanti muncul kan TV-nya ini apa, langsung ya, ke channel yang dituju pencet ya. angka ini munculnya channel ini. Nah, kalau digital tuh ribet, harus misalnya diklik OK dulu, terus nanti harus di-scroll buat cari nama channelnya gitu. Kan lebih ribet ya. Iya sih. Terus ini kalau mau kita nyalain dari TV mati ke nyala, nanti banyak opsi tuh di situ. Apa aja tuh Ada opsinya? biasanya tuh ada YouTube, ada Netflix, bahkan TikTok. Baru Ada juga TikTok. ada TikTok juga. Kalau kita lihat sekarang TV digital ini, nah. Keren, Terus keren. kita harus pilih yang opsi televisi gitu. Antena. Ya. Oke. Terus mungkin itu sih dari aku kalau Oke, pengalamanku pribadi ya. menarik. Oke, untuk Adama sendiri ada nggak pengalaman pribadinya? Kalau pengalamanku sendiri ya, mungkin mirip sama Zafid. Soalnya orang tua aku tuh juga mungkin nggak begitu paham tentang teknologi. Iya. Dan pernah mereka tuh tanya sama aku nyalain TV digital, terus dia mau nyari channel gitu. Iya, bener. Jadi apalan channelnya dari TV analog ke digital. Oh, kan dulu kan kayak misal nih nomor 1 RCTI atau Trans Iya. TV ya Iya, biasanya. Terus tuh. kayak Nama RCTI. iya bener-bener. Sekarang TV gitu Tebal-tebal lah. sekarang udah nggak kayak TV gitu. ban Ya? gitu ya, Mar. Ya udah enggak. Jadi sekarang tuh kayak nomornya makin banyak, misalnya 060 nanti TV apa Moji TV misalnya. Oh, Terus iya. kalau nanti channel 199 nanti tiba-tiba TV luar negeri. Jadi Iya. bingung kita Bahkan- nggak apa. Bahkan satu channel aja biasanya ada 2 pilihan. Ya. RCTI HD sama RCTI biasa gitu. Oh, ada juga kayak gitu. Ada, beda jadi. Tapi kalau dari RCTI HD sama yang biasa tuh harus bayar premium atau emang di semua TV digital udah tersebar ada 2 channel yang sama kayak gitu? Mungkin kalau dari punya aku Mm-mm. itu gratis sih, nggak harus bayar. Oh, Kalau dari TV digital punya aku ya itu gratis. Oke. Kalau Kadamar sendiri ada nggak? Apa harus premium kah atau emang udah ada fiturnya kayak gitu dari sananya? Kalau TV ku sendiri ya itu sudah ada. Tapi mungkin ada beberapa channel yang cuma ada satu aja channel yang nggak ada yang HD itu tadi. Jadi begitulah. Oke. Tadi kan sempat disinggung nih kalau di laman utama waktu kita nyalain TV digital ada Netflix, ada Spotify, TikTok, bahkan ada video juga ya kayaknya. Itu tuh apakah kalau misalkan kita beli TV digital udah dapat akses buat nonton Netflix dan yang lain-lainnya, atau kita harus bayar dulu, atau emang ada regulasi lain buat kita bisa nonton di sana? Kalau dari aku punya aku tuh TV digital, ada Netflixnya, ada videonya, itu tetap harus bayar sih. Oh, harus bayar. Harus bayar, tadi terpisah gitu dari TV digitalnya. Kita harus beli lagi, harus langganan lagi baru bisa kita unlock tuh Netflixnya, videonya dan lain-lain gitu. Jadi harus beli lagi sih. Jadi agak apa ya, mereka tuh ngasih pilihan ya ke kita, apakah mau nambah fitur buat sekalian nonton Netflix, dengerin di Spotify, atau mungkin kita cuma mau nonton channel resmi dari. Oke, buat Kadamar sendiri gimana nih? Kalau itu tadi ya, jadi di TV digitalnya itu bawaan aplikasinya ini udah dari sananya langsung. Jadi kita
masuk ke aplikasi misalnya Netflix tadi kita harus login dulu. Nanti kalau misalnya ada premium jadi kita tinggal pakai. Jadi yang kayak dibilang Mas Hafid tadi bener, relate banget. Jadi harus berlangganan ya, Pak? Ya bener sekali Mas Hafid. Oke, kalau kalian pribadi, kalian prefer nonton channel-channel kayak MNC, RCTI, atau kalian nih lebih sering gunain TV digital buat nonton Netflix, dengerin Spotify, atau bahkan scroll TikTok? Tuh kan layarnya gede kan, puas banget kalau mau nonton TikTok di situ. Kalian sendiri prefer yang mana? Kalau dari aku ya Ji, aku sih lebih suka pakai gadget ya. Kalau mau nonton Netflix atau video tuh lebih suka, nggak tahu kenapa aku lebih suka pakai gadget daripada pakai TV. Kalau TV itu biasanya aku buat nonton apa ya, nonton Timnas lah paling. Oh iya. Mentok-mentok iya, nonton iya. Timnas sih. Kalau nggak ada Timnas aku juga nggak nonton TV sebenarnya. Berarti skala nonton langsung di TV-nya tuh Iya, jarang banget. jarang, Maksudnya jarang. apalagi kayak Timnas kan mainnya bisa 3 bulan Iya, 3 sekali bulan kalau sekali. ada. Oke. Kalau ada turnamen aja sih. Berarti lebih suka di gadget karena mungkin lebih simpel ya. Terus kayak kalau di TV kan kita kan harus pencet kuncinya satu-satu Iya, ya, benar. setahu aku. Harus search gitu. Ribet banget. Kalau Kak Damar sendiri prefer yang mana? Kalau aku sih prefernya lebih ke gadget juga ya. Tapi kalau TV digital itu aku pakai cuman buat nonton Timnas tadi. Sama ya, Ya, kalian sama. nih. Soalnya coba, Ya, kadang nonton bareng lah. Oh, tapi kalian kayak pegang-pegangan skor nggak gitu, kayak pasang-pasangan skor nggak gitu kalau lagi nonton? Kalau Timnas. Timnas sih kita satu Satu tujuan ya, satu Iya. pandangan lah Pandangan. nonton Timnas. Ya, beda kalau sepak bola negeri ya. Nah, Iya. gitu. Premier League lah, Ya. La Liga lah, gitu. Oke. Beda pandangan kita yang mana. Terus setahu aku kalau misalkan di TV digital tuh kayak mereka nyediain platform buat nonton ulang, misalkan ada pertandingan sepak bola atau volley gitu ya? Kalau itu sih biasanya gini J, tergantung channelnya tuh ngupload di YouTube apa enggak. Oh. Kalau replay biasanya kita nontonnya dari YouTube, walaupun dari langsung dari TV digitalnya, tapi di aplikasi YouTube, aplikasi YouTube. Iya. gitu. Oh, jadi di TV digital sendiri kayak mereka nggak nyediain fitur buat nonton ulang ya? Kalau Kak Damar sendiri nih, atau kalian deh berdua, kalian ada nggak sih tahu apakah ada keputusan resmi dari pemerintah tentang migrasi TV analog ke TV digital ini? Karena kan biar teman-teman yang teman-teman penonton juga jadi tahu nih kalau ada keputusan resmi dari pemerintah. Boleh dong dibagiin ke kita? Jadi saat aku nonton TV itu ya teman-teman, jadi hamin berapa sebelum diaktifkan itu, TV analog dimatikan, itu ada pemberitahuan dari pemerintah. Jadi kita harus pindah channel, misalnya RCTI itu pertama nomor 6, nanti kita pindah ke kanal 20 WF, itu nanti isinya RCTI. Dan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang berbunyi menambahkan pasal untuk migrasi siaran dari analog dan digital. Terus ada juga peraturan Kominfo nomor 3 tahun 2019 itu mewajibkan penyelenggara simulator TV itu untuk memindahkan TV analog ke TV digital. Kurang lebih yang ku ketahui gitu sih. Oh, jadi udah ada ya keputusan resmi dan malah udah tercantum di undang-undang ya? Oke, menarik nih. Ternyata Kak Hafid sama Kak Damar ini pengetahuannya top Marco, top Jis banget, gila, keren Kita juga banget belajar sih. ya, Mas. Masih belajar kita. Research-nya nih gila-gilaan. Karena mungkin relate juga ya sama Iya. kalian. Oke. Kita masuk ke masalah yang ada di lapangan ya. Nah, walaupun kelihatannya mulus dan gampang, tapi tuh kenyataannya tuh perpindahan dari TV analog ke digital tuh nggak semulus yang dibayangkan nggak sih? Karena masih banyak juga yang ngeluh dan bingung soal STB itu sendiri. Nah, dari kalian sendiri gimana nih? Kalau menurut aku ya, itu bener banget. Jadi STB itu belum sepenuhnya dia itu berhasil, maksudnya belum sempurna lah Oh, untuk iya. dipasang di TV analog yang digital. Soalnya pengalamanku, aku pernah membantu tetanggaku sebelah, TV-nya itu masih analog. Ya. Jadi aku dimintain tolong untuk memprogramkan lah STB-nya itu, dan nggak semulus yang kita langsung nyolok langsung nyala itu enggak. Jadi kita harus nyari channelnya dulu, itu tergantung antenanya juga naruhnya di mana. Jadi nggak bisa cuma ini TV terus antena di sini itu nggak langsung nyaut berapa channel. Mungkin ada channel tapi cuma sedikit yang lokal sini aja mungkin. Nggak lengkap ya. Ya. Dan jujur aku baru tahu sih dari Kak Damar sendiri kalau setelah
dicolokin STB-nya tuh harus diprogram. Itu tuh gimana sih maksudnya diprogramnya tuh? Di programnya itu ya, jadi channelnya itu tadi kita harus cari dulu di STB-nya itu. Jadi di STB, di dalam STB-nya itu masih kosongan, belum ada apa-apa. Jadi cuma ada pencarian, terus ada kolom radio, ada kolom buat internet gitu. Jadi program TV-nya itu belum ada sama sekali dan kita harus mencari sendiri programnya. Jadi ribet ya, Mar? Ya. Ribet sih jujur. Berarti Udah mah beli STB-nya Iya. tapi bisa udah ngeprogram lagi. Oke. jadi mungkin itu hubungannya sama masalah sosialisasi ya. Jadi dari pemerintah itu kurang adanya sosialisasi dalam migrasi ke TV digital ini. Jadi mungkin banyak orang yang masih kebingungan nih cara pengoperasian STB itu gimana. Iya. Apalagi dulu tuh awal-awal migrasi dari TV analog ke TV digital tuh pemerintah sempet ke beberapa daerah tuh untuk pembagian STB gratis. Oh, ada juga. Iya ada. Dulu awal-awal program itu Jay. Oh. Jadi itu dibagiin gratis tapi kurang tentang sosialisasi. Jadi dia dapat STB tapi nggak bisa pengoperasiannya gitu. Jadi kayak dia ngelepas aja gitu ya kayak yaudah gue tinggal ngasih, sisanya kalian sendiri yang Iya, ngasihin. benar Pak. Tuh harus sebenarnya tuh harusnya tuh yang diberi bantuan STB tuh diedukasi Iya, juga nggak sih? iya. Kayak step by step cara makainya, terus kayak misal nih kayak mungkin STB-nya ada yang rusak, terus dikasih tahu kayak solusi cara buat memperbaikinya. Oke, nah aku pernah denger juga nih ada yang udah dapet STB tapi malah nggak dapet antenanya. Jadi tuh akhirnya tetap gak bisa nonton. Tuh maksudnya gimana sih? Udah dapet STB tapi nggak dapet antena. Kalau dari aku ya nih ya. Iya. Kalau dari aku itu STB itu kayak cuman buat alat nyimpen channelnya dan kita itu harus nyari channel itu juga harus pakai antena. Jadi kalau misalnya nggak ada antenanya itu sama aja kita nggak dapat sinyal dari siarannya itu tadi. Oh, jadi emang saling berhubungan ya tiga Iya, itu iya, dari iya. TV, STB sama channel antenanya. Oke. Jadi ini intinya tuh ini jadi PR kita ya, PR bareng-bareng lah mengenai nggak cuma teknologi aja nih yang ditingkatin tapi edukasi, sosialisasi itu juga sebenarnya harus membarengi dengan perkembangan teknologi ini gitu. Oke, bener-bener banget. Oke, tapi ada nggak sih zaman sekarang yang masih pakai TV analog atau TV analog tuh emang udah ditebas abis, udah nggak bakal ada yang pakai lagi, semuanya diganti ke TV digital? Mungkin masih ada beberapa keluarga mungkin yang maaf ya ini misalnya mungkin kalangan ke bawah itu mungkin masih ada yang pakai TV analog pakai STB itu karena melihat TV digital sekarang mungkin harganya tinggi-tinggi ya jadi mereka memilih pakai STB. Ya, milih untuk beli STB. Iya juga sih, jadi dilema juga ya, kayak pengen juga nonton channel yang lain tapi kok budgetnya terbatas. Ya, itu dia. Oke, menarik nih. Dan dari sisi peluangnya sendiri, kayak apa sih yang spek atau fitur-fitur yang dimiliki oleh TV digital tapi TV analog nggak punya? Kayak kalian tahu nggak sih spek-spek yang mereka punya? Mungkin tadi di awal sempet disinggung juga sama Damar sama aku juga tentang fitur-fitur TV digital ya. Jadi TV digital itu ada gini J. Kalau kita masuk, kita nyalain TV digital tuh nanti sebelum kita masuk ke TV, tayangan TV nanti bakal ada pilihan-pilihan seperti aplikasi-aplikasi lain kayak Netflix, ada TikTok, ada YouTube lah, ada sosial media lain gitu. Tapi kalau TV analog kan monoton ya. Kalau kita nonton berita ya udah berita, ganti channel mungkin kartun, mungkin sinetron gitu sih. Oh, jadi lebih TV digital tuh kayak mereka nawarin hal-hal yang lebih komplit lah ya istilahnya. Lebih menarik juga pastinya. Oke, buat Kak Damar sendiri? Kalau buat aku sendiri ya, jadi TV digital itu sama yang dibilang Afif tadi, fiturnya itu jelas banyak dan lebih modern dan sesuai namanya digital. Dan bukan TV digital itu bukan hanya buat nonton TV atau aplikasi-aplikasi. Yeah. Itu bisa disambungin lewat HP loh. Oh iya? Itu keren gitu. Pakai fitur apa itu? Jadi fiturnya tuh kayak semacam Bluetooth gitulah, tapi namanya itu screen mirroring. Screen mirroring.
Jadi gimana tuh mekanismenya Mas? Jadi mekanismenya itu jadi kita kayak download aplikasinya Ya. lewat HP Ya, di Play Store-nya, terus nanti kita dari TV digitalnya itu kita sambungin ke WiFi. Oh, oke, jadi ngotak-ngatiknya lebih enak Jadi kali mungkin ya. kalau kita scroll TikTok di HP nanti di TV bisa kesambung ya? Iya, bisa Keren sambung sih, atau itu itu keren bisa misalnya kita nonton streaming ilegal bisa. Oh, itu. GG. Itu melanggar ya, jangan ya Mas? Iya, iya, Jangan, iya. jangan. Ah, boleh dong. Boleh dong. Kita stay di pembahasan kita Oke. ya, nggak boleh Iya. bahas yang kayak Boleh yang gitu. lain. Oke, nggak kerasa ya kita udah hampir sampai nih di penghujung pembahasan kita. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir buat Kak Fit dan Kak Damar. Dari semua proses migrasi ini, apa sih pelajaran paling besar yang kalian ambil? Kalau dari aku ya Mar. Jadi intinya kalau teknologi itu berkembang terus ya. Intinya tuh kalau teknologi berkembang, itu kita juga harus berkembang gitu. Mengikuti. Ya mengikuti dengan cara kita mendapat edukasi yang cukup. Kita misalnya ada teknologi baru ya kita riset nih apa nih yang baru biar kita nggak ketinggalan. Kita bisa membarengi perkembangan itu dengan bertambahnya ilmu kita sendiri gitu. Oh iya, bener banget. Itu sih, itu penting banget sih menurutku. Dari Kak Damar sendiri? Kalau dari aku sendiri nih ya, jadi misalnya TV kita itu mati teman-teman, kita tuh jangan langsung terburu-buru kita nyalain remote-nya, apa antenanya, atau jangan-jangan kabelnya. Kita tuh harus cari dulu Iya. kebenarannya. Mungkin Kulik-kulik ya juga. benar sekali. Jadi kalau dari aku gitu. Biar nggak saling tuduh kayak yang Iya. tadi ya. Mungkin kita harus benar-benar paham dulu nih ya. Sebelum kita nyalahin ke salah satu alatnya atau malah Jangan dibanding. ya, jangan dibanding-banding ya. Mar. bener dari banget. buku tadi. Iya. Kita super setuju sih sama Kak Fit dan Kak Damar. Nah, jadi dari pembahasan mengenai proses peralihan TV analog ke TV digital hari narasumber kita hari ini bisa ngasih pandangan atau insight baru buat para penonton. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama tahu bahwa proses migrasi dari TV analog ke TV digital ini juga penting buat diketahui oleh kita semua. Kita juga nggak ketinggalan zaman. Nah, akhirnya kita sampai juga di penghujung pembahasan kita hari ini. Nah, semoga teman-teman juga bisa dapat insight. Dan terima kasih kepada dua tamu yang udah nemenin aku ngobrol panjang kali lebar hari ini. Sama-sama JJ, makasih udah diundang. Makasih juga ya. Pengetahuan kalian josjis banget, keren banget. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Pasti dong, Di pasti. pembahasan Pasti ini. nggak, Mar? Dikol aja Dikol pokoknya. aja. Calling aja, Yes. oke, siap. Semangatnya menggebu-gebu banget. Mereka udah gak sabar buat hadir di next episode kita. Dan thank you and I'll see you on the next episode. Bye guys. Dadah. Yeay.